Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jamaah Facebook ya. Saat ini saya masih membicarakan tentang ragam tema pemaafan untuk menjawab pertanyaan umum. Sebenarnya adalah bagaimana teknik melepaskan kaitan dengan emosi-emosi yang tidak nyaman. Saya yakin bahwa Anda pernah ketemu dengan benda ini ya. Benda ini adalah namanya cermin ya, cermin. Nah, mari kita bercermin sedikit. Nah, jadi cermin seperti ini ya, cermin seperti ini. Itu adalah bisa digunakan juga sebagai teknik ya untuk melakukan melepaskan kaitan-kaitan dengan emosi-emosi negatif. Nah, kalau kita cermati, nah gimana caranya menggunakan cermin untuk melepaskan emosi-emosi negatif? Tapi sebelum itu kita barangkali ada bagusnya juga ya kita bereksperimen dengan cermin ini. Nah, kalau Anda cermati, cermin yang saya gunakan ini dan di sini nih sudah ada kerak ya. Nah, sudah ada kerak. Nah, ini kerak kalau saya tiup tetap ada. Nah, ini nggak ada beda dengan kotoran-kotoran jiwa kita. Jadi kalau misalnya saja katakan saja kita punya kotoran-kotoran jiwa seperti itu. Nah, ini nih ya, saya buat nih kotoran-kotoran seperti kayak gini ya. Nah, jadi Anda bisa ngelihat itu kotoran-kotorannya seperti itu. Nah, ini saya bereksperimen nih. Ini adalah barusan saya menaburkan ya. Menaburkan ini bedak, katakanlah inilah kotoran-kotoran, inilah sakit hati. Kalau misalnya segera saya tiup nih. Bayangkan, saya tiup makin nempel. Artinya adalah berarti kalau orang itu tidak memiliki kesengajaan gitu untuk melakukan membersihkan segera setelah dia menyadari, maka dengan niup saja sudah nempel. Maka berarti diperlukan nih supaya jadi jernih, diperlukan nih alat pembersihnya seperti ini ya kan. Nah, diperlukan nih sehingga nanti sudah tidak ada berkas lagi. Nah, itu kalau dilakukan segera. Kalau tidak dilakukan segera ya seperti nah ini nih. Ya, ini sudah ngadaglek. Nah, kalau sudah ngadaglek kayak gitu kan berarti nggak bisa. Kemudian dengan cara kayak gini pun nggak bisa juga, dia tetap aja tuh masih ada nih. Masih ada kekotoran-kekotoran di situ. Nah, itu adalah nggak ada beda. Merupakan jawaban kenapa sejumlah orang adalah sulit untuk melepaskan. Karena tadi udah kadung lama, udah kadung berurat berakar. Dari lebaran ke lebaran seperti Bang Toyib. Jadi kan begitu. Nah, ini tantangan. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Nah, diperlukan alatnya udah bukan lagi tadi lap, diperlukan seperti ini. Ya. Nah, diperlukan menggunakan besi seperti ini nih. Nah, diperlukan besi seperti ini. Nah, dia baru kemudian setelah itu dilap. Ya. Nah, baru adalah kuat. Berarti apa? Berarti diperlukan sebuah kekuatan, diperlukan sebuah mujahadah. Diperlukan berarti kesungguhan untuk orang yang ingin melepaskan sesuatu yang udah kadung lama dipiara seperti itu. Kadung lama dibiarkan seperti itu, kadung lama dia yang tadinya adalah lembut kemudian menjadi mengerak, menjadi mengeras, menjadi membatu seperti itu. Nah, ini banyak yang terjadi di antara kita. Itu alasan kenapa sejumlah orang bertanya-tanya itu. 55 komunitas menyelenggarakan kuliah daring tentang psikologi pemaafan. Pertanyaan yang paling banyak adalah itu. Kenapa kok susah? Nah, cilakannya dia pengennya cespleng kalau datang ke konselor 1 kali sesi, kelar. Padahal di tema-tema seperti itu adalah dia yang harus melakukan mujahadah. Dia yang harus melakukan kesungguhan. Dia yang perlu melakukan pembersihan emosi itu. Bagusnya ya setiap saat, setiap dia ngerasa. Nah, berarti semakin lama
semakin dia harus menyelesaikan tema-tema itu. Nah, jadi wajar kalau orang seperti itu ya, ketika dia mendapatkan seperti kayak gini nih, ini kan ya susah menerima kebenaran dia. Wajar dia kalau susah menerima nasihat seperti ini. Apalagi kalau dibiarkan begitu, wajah saja udah nggak kelihatan kan. Nah, ini adalah titik-titik nokta. Karena itu ada di dalam sejumlah keterangan bahwa setiap anak Adam melakukan dosa, maka dosa itu adalah seperti titik, sebuah nokta di dalam kolbunya. Nah, dan titik-titik nokta ini makin lama adalah makin menutupi kolbunya. Sehingga apa? Kebenaran susah masuk. Jangankan dia memberikan pencerahan ke orang lain, dirinya sendiri pun terhalangi, terhijab untuk mendapatkan kebenaran. Nah, ini tantangannya berarti, kita perlu membersihkan diri kita sendiri. Kita perlu terbebas diri kita sendiri adalah dari kekotoran-kekotoran jiwa yang seperti ini. Yang bisa jadi dipicu oleh hadirnya kekeliruan, kesalahan, kezoliman dari orang lain gitu ya. Nah, inilah upaya-upaya yang namanya melakukan pembersihan jiwa. Dan ini nggak perlu nunggu 1 tahun sekali, lebaran 1 tahun sekali, lama banget. Yuk, mari kita latih setiap hari. Nah, saya ingin menyampaikan di Eropa itu, di dalam tradisi-tradisi Eropa, ya mereka kan menemukan benda yang namanya cermin ini lebih dulu lah daripada di Nusantara ya. Mereka menemukan teknologi membuat cermin ini adalah sehingga ada cerita kan mirror on the wall gitu ya. Nah, sehingga kita ambil saja. Teknik ini adalah berangkat dari teknik-teknik yang ada di dalam tradisi Eropa. Nah, di dalam tradisi Eropa, apabila orang-orang mempunyai kegundahan jiwa dan tidak memungkinkan untuk diungkapkan kepada seseorang, maka apa yang dilakukannya? Dia masuk ke dalam kamar, seperti saya masuk ke dalam kamar, ya. Dan kemudian dia cari cermin seperti ini. Dan kemudian pas di area wajah ini, maka dia bisa membayangkan di situ adalah wajah orang yang dia tidak sukai. Nah, kalau zaman sekarang gampang, pilih, cari gambarnya, print, tempel di situ. Kan bisa begitu kalau sekarang. Kalau zaman dulu susah. Nah, apa yang dilakukan di zaman dulu itu adalah membayangkan orang yang bersangkutan. Kemudian apa? Kemudian si orang yang bersangkutan adalah mengekspresikan apa? Pertama, ada apa yang ada di dalam pikirannya tentang peristiwa bersama dengan orang itu. Jadi misalnya saya mengatakan, "Hey X, tanggal sekian ya, gue inget banget ya, diceritakan tuh peristiwanya. Setelah peristiwanya apa yang perlu diungkapkan? Waktu itu di dalam pikiran gue, diungkapkan tuh apa saja yang terpikir dalam pikiran kita. Setelah itu apa lagi? Gue ngerasa tubuh gue waktu itu nyesek banget. Nah, semua sensasi di tubuh disampaikan. Gue ngerasa perut gue melilit. Gue kerasa leher gue tegang. Gue ngerasa panas di leher gue. Diungkapkan. Setelah itu ngapain? Nah, setelah itu kemudian dikasih tahu nama-nama emosi apa saja yang Anda alami. Misalnya, gue waktu itu adalah ngerasakan gue kesel, gue sebel, gue benci, gue marah, gue kecewa. Diungkapkan. Nah, setelah itu dinyatakan sebenarnya pada waktu itu Anda butuhkan apa? Apa need Anda sesungguhnya? Apa feeling di balik feeling yang berupa need Anda? Berupa persepsi Anda. Misalnya, gue waktu itu ngerasa terhina, gue butuh lu ngasih penghargaan ke gue merasa gue pengen lu tuh adalah peduli sama gue. Itu diungkapkan. Nah, setelah itu rasakan, tenangkan diri Anda sejenak, diam sejenak, kemudian rasakan yang nyesek tadi kira-kira kayak gimana. Kalau derajatnya nyesek tadi, yang tubuh panas tadi derajatnya kayak gimana? Apakah berkurang? Kalau berkurang kan berarti masih ada. Ulangi lagi proses itu. Sampai kapan? Sampai seluruh sistem tubuh kita ngerasa tenang, ngerasa nyaman, ngerasa damai. Dan kalau kita udah ngebayangin orang itu lagi di situ, sudah tidak ada lagi tadi tuh sensasi-sensasi otomatis di tubuh kita. Setelah itu ngapain? Setelah itu
lihat lagi wajah orang itu di situ, bayangkan wajah orang itu ada di situ, karena wajah orang itu juga wajah Anda juga, kan gitu. Sampaikan, ya itu perasaan-perasaan yang ku alami dulu, itu adalah pikiran yang ku alami dulu, itu adalah ekspresi yang sebenarnya tertahan pada waktu itu dulu, dan sampai sekarang masih ada. Dan ini adalah ku lepaskan. Nah sekarang aku ngerasa nyaman, aku ngerasa tenang, aku ngerasa damai. Nah dan mulai sekarang kita cari hikmah tuh. Nah, meskipun demikian, dari pengalaman bersama dengan engkau, aku mendapatkan ragam hikmah. Akui hikmah-hikmah itu. Aku mendapatkan pembelajaran A, aku mendapatkan pembelajaran B, aku mendapatkan pembelajaran C. Dan dengan demikian aku berterima kasih bahwa aku mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang tersembunyi dari peristiwa-peristiwa itu. Nah kemudian supaya Anda memasuki definisi tentang pemaafan itu kan adalah cirinya adalah berbuat kasih. Maka mulai sekarang aku doakan diriku dan aku doakan engkau supaya aku dan engkau adalah berada dalam kedamaian, kebahagiaan, keberlimpahan. Nah, ketika Anda ngerasa nyaman, maka terapinya selesai. Nah, jadi mirror on the wall ini, teknik ini bisa Anda gunakan juga dalam rangka Anda melepaskan kaitan dengan emosi-emosi negatif akibat Anda merasa terzolimi di masa lalu oleh seseorang. Selamat bereksplorasi. Cuman saya ingatkan nih. Hati-hati ya di dalam menggunakan ini adalah tutup dulu pintu, kunci dulu pintu. Nah, sehingga kalau nggak dikunci nanti orang bingung ini ada apaan nih. Jangan-jangan Anda langsung dibawa oleh keluarga Anda ke rumah sakit jiwa. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Selamat melepaskan kaitan dengan emosi negatif yang masih terasa bercokol sampai sekarang dengan teknik mirror on the wall. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.